wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mahasiswi program studi akuntansi Universitas Juanda. Pada kali ini kami akan membawakan materi dengan judul Standar Audit 501, yaitu tentang pertimbangan spesifik atas unsur pilihan. Selamat menyaksikan. nomor ISA dan tanggal efektif. Yang pertama yaitu nomor ISA. Standar yang kami angkat yaitu Standar Audit nomor 501 atau disingkat SA 501 revisi tahun 2021. Standar ini merupakan adopsi dari International Standards on Auditing atau ISA sebagaimana yang tercantum dalam Handbook of International Quality Control, Auditing Review, Other Assurance and Related Services Pronouncements oleh International Auditing and Assurance Standard Board yang dikenal sebagai IAASB di bawah naungan International Federation of Accountants atau IFAC. Tanggal efektif standar ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Artinya, seluruh perikatan audit atas laporan keuangan yang periodenya dimulai sejak tahun 2022 wajib mengacu pada standar yang diperbarui ini. Ruang lingkup SA 501. Ruang lingkup Standar Audit 501 mengatur tentang pertimbangan spesifik oleh auditor dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat berdasarkan SA 330 revisi tahun 2021, SA 500 revisi tahun 2021, dan SA lainnya yang relevan yang berkaitan dengan aspek tertentu atas 3 unsur, yaitu yang pertama, persediaan auditor harus memperoleh bukti audit tentang eksistensi dan kondisi persediaan. Ini mencakup prosedur kehadiran pada perhitungan fisik dan berbagai situasi khusus. Lalu yang kedua, litigasi dan klaim yang melibatkan entitas auditor harus mengidentifikasi litigasi dan klaim yang melibatkan entitas dan dapat menimbulkan resiko kesalahan penyajian material. Lalu yang ketiga, informasi segmen dalam suatu audit atas laporan keuangan, auditor harus memperoleh bukti yang cukup tentang penyajian dan pengungkapan informasi segmen sesuai kerangka laporan keuangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu persediaan, ketentuan utama. Pertama, prosedur wajib hadir pada perhitungan fisik ketika persediaan bersifat material dalam laporan keuangan. Auditor wajib memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai eksistensi dan kondisi persediaan. Cara utama untuk memenuhi kewajiban tersebut adalah dengan menghadiri perhitungan fisik persediaan untuk A. Mengevaluasi dan instruksi dan prosedur manajemen untuk mencatat dan mengendalikan hasil perhitungan fisik. B. Mengobservasi pelaksanaan prosedur perhitungan yang dibuat oleh manajemen. C. Menginspeksi persediaan secara langsung. D. Menguji perhitungan fisik atau test count. Selain itu, auditor harus melaksanakan prosedur audit atas catatan persediaan final untuk memastikan catatan tersebut mencerminkan hasil perhitungan fisik aktual bukan hasil rekayasa atau angka berbeda. Kedua, perhitungan fisik pada tanggal interim. Mengatur kondisi di mana perhitungan fisik dilakukan pada tanggal selain tanggal laporan keuangan atau disebut juga tanggal interim. Dalam kondisi ini, auditor harus menambah prosedur untuk memastikan perubahan persediaan antar tanggal telah dicatat dengan semestinya. Perhitungan interim ini diperbolehkan baik untuk sistem perhitungan fisik tahunan maupun sistem persediaan perpetual dengan alasan kepraktisan. Situasi khusus dan pihak ketiga. Ketiga, auditor tidak dapat hadir karena kondisi tidak terduga. Mengatur ketika auditor tidak dapat hadir karena kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, misalnya bencana atau keadaan darurat. Auditor harus melakukan atau mengobservasi perhitungan fisik pada tanggal alternatif plus prosedur audit atas transaksi di antara dua tanggal tersebut. Keempat, kehadiran tidak praktis. Mengatur kondisi ketika kehadiran tidak praktis sama sekali. Misalnya, A. Persediaan disimpan di lokasi yang menimbulkan ancaman keselamatan bagi auditor. B. Lokasi yang sangat terpencil dan sulit dijangkau dan sebagainya. Jika
kehadiran memang tidak praktis, auditor harus melaksanakan prosedur audit alternatif. Berikutnya yaitu litigasi dan klaim. Identifikasi litigasi dan klaim. Litigasi dan klaim yang melibatkan entitas berpotensi menimbulkan dampak material terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, SA 501 memberikan panduan khusus bagi auditor dalam mengidentifikasinya. Dan 1. Prosedur mengidentifikasi litigasi dan klaim auditor harus mendesain dan melaksanakan prosedur audit untuk mengidentifikasi litigasi dan klaim yang dapat menimbulkan risiko kesalahan penyajian material yang mencakup A. Meminta keterangan dari manajemen dan pihak lain, termasuk penasihat hukum internal. B. Menelaah risalah rapat pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan korespondensi dengan penasihat hukum eksternal. Dan yang C. Menelaah akun biaya hukum. Selanjutnya, komunikasi dengan penasihat hukum eksternal. 2. Kapan dan bagaimana berkomunikasi dengan penasihat hukum eksternal? Ketika auditor menilai adanya risiko kesalahan penyajian atas litigasi atau klaim, auditor wajib melakukan komunikasi langsung dengan penasihat hukum eksternal entitas. Komunikasi ini dilakukan melalui surat permintaan keterangan yang dibuat oleh manajemen dan dikirim oleh auditor. Surat ini meminta penasihat hukum untuk berkomunikasi langsung dengan auditor. SA 501 membedakan dua jenis surat yang dapat digunakan. 1. Surat permintaan keterangan umum atau General Inquiry Letter yang meminta penasihat hukum menginformasikan semua litigasi yang diketahuinya. Yang kedua, surat permintaan keterangan spesifik atau Specific Inquiry Letter yang berisi daftar litigasi tertentu beserta penilaian manajemen atas hasilnya dan meminta konfirmasi atau koreksi dari penasihat hukum. Dalam kondisi tertentu, auditor dapat menentukan perlunya pertemuan langsung dengan penasihat hukum eksternal. Kondisi yang memerlukan pertemuan langsung antara lain. 1. Auditor menilai litigasi tersebut merupakan risiko signifikan. 2. Permasalahan bersifat kompleks secara hukum atau akuntansi. Dan 3. Terdapat ketidaksepakatan antara manajemen dan penasihat hukum eksternal. Selanjutnya, informasi segmen. Prosedur audit wajib untuk informasi segmen. Auditor wajib memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang penyajian dan pengungkapan informasi segmen dengan dua cara, yaitu yang pertama, memperoleh pemahaman tentang metode yang digunakan manajemen dalam menentukan informasi segmen, lalu mengevaluasi apakah metode tersebut menghasilkan pengungkapan yang sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan dan jika relevan menguji penerapan metode tersebut. Yang kedua, melaksanakan metode analitis atau prosedur audit lainnya yang sesuai dengan kondisinya. Kesimpulan dari standar audit 501. Yang pertama, SA 501 merupakan standar yang memberikan panduan spesifik bagi auditor dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atas 3 unsur kunci. Yang pertama, persediaan, litigasi dan klaim, serta informasi segmen. Yang kedua, untuk persediaan auditor wajib hadir dalam perhitungan fisik, menginspeksi dan menguji hitungan kecuali tidak praktis. Bila tidak praktis, ada prosedur alternatif. Bila itu pun tidak memungkinkan, opini harus dimodifikasi. Yang ketiga, untuk litigasi dan klaim, komunikasi langsung dengan penasihat hukum eksternal menjadi kunci, disertai representasi tertulis dari manajemen. Dan yang terakhir, untuk informasi segmen, auditor fokus pada pemahaman metode manajemen dan kesesuaiannya dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Demikian penjelasan kelompok 3 mengenai standar audit 501. Semoga penjelasan dari kami bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.